Selamat malam, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam sapaan malam pada hari ini Jumat 31 Juli 2020. Firman Tuhan dalam sapaan malam pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu pada malam hari ini ketika kami hendak beristirahat malam. Kami hendak mendengar suara Tuhan lewat sapaan malam. Kami mohon pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta boleh menjadi kekuatan iman bagi kami dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu di sini bersedia untuk mendengarnya. Amin. Yosua pasal 24 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani adalah rangkaian dari begitu banyak pilihan. Sejak kita membuka mata pada pagi hari dan menutup mata pada malam hari, kita senantiasa dihadapkan pada begitu banyak pilihan. Mulai dari pilihan yang mudah, mau pakai baju apa hari ini, mau masak apa, mau makan apa, mau beli apa, mau kemana, hingga pilihan yang sulit. Persoalan keluarga kita dengan keluarga besar, pilihan untuk masa depan anak-anak kita, lanjutkan sekolah kemana, sekolah mana, pasangan hidup kita, atau juga pilihan berkaitan dengan pekerjaan. Termasuk memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan atau tidak. Mengapa saya katakan itu sebuah pilihan? Karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Dia memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Namun, kita harus ingat terhadap pilihan yang kita tetapkan dan putuskan, kita harus bertanggung jawab. Yosua adalah salah satu teladan yang baik yang memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun ia hidup di tengah bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan tentang komitmen Yosua untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dirinya sebagai kepala keluarga, bahkan Yosua katakan ia dan seisi keluarganya, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh karenanya, saudara, Yosua mengajak bangsa Israel agar mengambil keputusan, mengambil sikap untuk memilih
Beribadah kepada Tuhankah atau kepada allah-allah lain? Sambil mengingatkan mereka akan segala kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima. Saudara-saudara kekasih Kristus, Yosua dan bangsa Israel telah memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena mereka sudah menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata, di mana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, menuju tanah yang berlimpah susu dan madu, menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir, melindungi sepanjang jalan yang ditempuh agar terhindar dari bahaya yang mengancam, dan menghalau semua musuh-musuh mereka. Oleh karena mereka setia beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, membuat sebuah pilihan dalam hidup bukanlah perkara yang mudah. Sebab setiap pilihan yang kita buat harus kita lakukan. Kita harus komit terhadap keputusan kita. Begitupun ketika kita memilih untuk setia beribadah kepada Tuhan, itu adalah pilihan yang sulit, namun kita pasti bisa melakukannya. Ingatlah segala kebaikan dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semua itu tidak dapat kita balas atau mampu membayarnya dengan apa yang kita miliki. Yang Tuhan mau adalah agar kita tetap setia beribadah kepadanya seumur hidup kita. Biarlah kita dapat memaknai setiap rangkaian peristiwa yang telah kita alami, baik itu susah maupun senang, sambil mengingat segala kebaikan Tuhan. Maka kita akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ucaplah syukur kepada Tuhan dengan mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, tetaplah nyatakan kesetiaan kita kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Meskipun kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sering melupakan Tuhan, kami sering lalai dalam melaksanakan panggilan kami. Namun kasih setiamu tidak akan pernah hilang dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang begitu banyak yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, di sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah memelihara kami, Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan juga yang menyelamatkan kami. Kami merasakan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah dan kebaikan-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan beristirahat malam pada malam hari ini. Kami diingatkan kepada firman-Mu, komitmen Yosua dan juga seisi keluarganya, bahwa dalam segala tantangan, ujian, cobaan, masalah-masalah apapun yang menerpa kehidupan Yosua dan keluarga, mereka tetap komit pada pilihan mereka untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami memutuskan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan-godaan yang senantiasa berusaha untuk menjatuhkan pilihan kami.
Oleh karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, jangan tinggalkan kami, peganglah kami dengan tangan kananmu, agar kami tetap setia, agar kami tetap pada komitmen kami untuk selalu beribadah, untuk selalu mencari Tuhan, sehingga kami pun juga akan selalu berada dalam berkat-berkat dan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa di surga, ketika kami akan beristirahat malam ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang masih bergumul dengan hidup dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati, melindungi, dan menjaga mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih diperhadapkan dengan pergumulan sakit penyakit mereka. Mereka yang terbaring lemah di rumah ataupun di ruang-ruang perawatan. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, tabib di atas segala tabib. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Berkati makanan, minuman, dan obat-obat yang dikonsumsi. Dan tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka dan jamalah mereka, agar mereka pun juga mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang sampai malam hari ini masih diperhadapkan dengan persoalan-persoalan untuk mencari sekolah lanjutan anak-anak mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang memberi petunjuk bagi mereka, sekolah yang terbaik bagi anak-anak mereka. Bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara kami yang masih berupaya mencari pekerjaan untuk hidup dan kelangsungan keluarga mereka, Tuhan juga yang memilihkan pekerjaan yang terbaik dan sesuai untuk mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Zebaot. Tuhan berkati upaya-upaya yang kami lakukan untuk mempersiapkan di dalam kami melakukan ibadah tatap muka di masa pandemi COVID ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi corona ini ya Tuhan. Kami rindu untuk beribadah, tapi Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan. Ya Bapa di surga, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengar sauti sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita di sepanjang kehidupan kita. Amin.